Oke, kali ini kita mau bahas kamera lagi. Ya udah lama ya kita nggak bahas kamera ya. Sebelumnya mohon maaf ya, kebanyakan pembahasan kita ini mengenai smartphone maupun yang lain-lainnya. Kita kembali ke DNA yang channel ini terbentuk kebanyakan bahas alat-alat kamera. Di tanganku ini adalah kamera keluaran tahun lama, tapi worth it untuk yang mau belajar fotografi maupun sedikit videografi. Apakah itu? Kita intro dulu. Oke. Satu hal catatan yang bagi kalian mau cari belajar fotografi, videografi, tapi kameranya yang murah di bawah under 7 jutaan. Coba lirik Nikon D3300. Apa-apa saja sih yang menarik dari Nikon D3300 ini? Aku jabarkan sedikit ya. Untuk urusan tombol dial di sini standar ya untuk tombol dialnya. Dimana dialnya ini cuman di belakang aja. Di padnya juga nggak bisa diputar kayak Nikon D60. Cuman di pad doang aja. Ditambah lagi untuk tombol function yang untuk langsung menuju ke fungsinya satu. Ditambah lagi tombol-tombol custom juga sebenarnya mungkin ada ya, aku aja yang masih kurang paham di sini. Cuman kalau di Sony itu tombol FN, di sini ada tombol tanda seru, padahal fungsinya sama, tombol FM juga. Ya untuk kesimpulannya ya, untuk segala tombolnya sini berasa banget bahwa ditujukan untuk kamera pemula ya, karena dialnya cuma satu dikasih doang. Untuk sektor layarnya yang di sini yang aku sedikit poin catatannya, mungkin terbiasa dengan kamera zaman sekarang, mungkin di sini downgrade banget. Kenapa? Untuk sektor layarnya sini nyatu sama kameranya, artinya built-in, nggak kayak di Canon D60 udah vari angle, atau yang kamera yang lama-lama dulu juga mekanismenya tilting. Cuman di sini built-in, artinya layarnya udah jadi satu, nggak bisa di otak-atik maupun ya bahkan untuk layar sentuh aja nggak bisa di sini. Ya wajar sih untuk kamera lama ya. Ngarap apa kita? Sesuai harganya juga. Untuk pembahasan sedikit ya, sini aku cantumkan masalah potnya sudah lumayan cukup loh, lebih dari cukup, biarpun termasuk standar. Ada tombol remote ya, pot yang di samping kirinya ini ada juga mic eksternal. Nah untuk tombol pot yang micnya ini mantap loh, dikasih juga mic eksternal, artinya untuk keperluan video udah mumpuni. Ditambah lagi ada output, aku nggak tahu ya zaman dulu tuh output itu buat apa, sama HDMI. Jarang-jarang loh kamera dikasih, kok bahasa daerah ya, dikasih HDMI, ngap kebelibet, HDMI. Ditambah lagi full size. Sedangkan sebagai catatan juga ya, sini aku bahas kamera yang dapat fitur HDMI full size itu adalah kamera flagship untuk keperluan video yang powerful. Di sini dikasih full HDMI. Sebenarnya buat apa? Untuk kualitas gambar gimana? Oke, sedikit sini aku ulas dulu ya. Untuk resolusinya cuma 24 megapiksel ya. Ya, mungkin tergolong sangat standar. Bahkan ngerekam ini aja 26 megapiksel pakai kamera Sony 6700. Ya, hal yang wajar. Kalau kita bandingkan dengan Canon yang megapikselnya sudah tinggi di zaman kelas dulunya. Cuman jangan kalian memandang megapiksel kecil itu artinya nggak bagus. Ingat, Nikon itu sebagai pelopor tone warna yang matang. Bahkan kalau kalian sependapat dengan pendapatku, kebanyakan fotografer wedding maupun fotografer yang profesional itu pegangannya Nikon, dikarenakan warnanya udah matang sama kayak Canon. Mungkin ada sini yang tim Fuji
pakai film simulasi bisa matang juga. Ingat, kalau Fuji Film itu pakai film simulasi baru matang. Sedangkan ini mode standarnya sudah matang. Oke, perlu dicatat itu. Untuk sektor urusan video gimana? Bagiku di sini nggak harap banyak lah. Intinya kalian jangan ngarap banyak untuk urusan video di sini. Kenapa? Seperti yang aku ucapkan tadi ya, untuk resolusinya juga mentok di Full HD 60 fps. Dimana kebanyakan di HP sekarang juga udah mentok 4K 30 fps. Bahkan ada 4K 120 fps. Jadi jangan kalian mengharap banyak karena ini kamera keluaran lama. Tapi satu hal yang ada kelebihannya dari yang ditawarkan brand-brand lain, bahkan di zamannya udah adanya mic input. Artinya kita menggunakan mic eksternal yang kalian suka untuk meningkatkan kualitas audionya. Cakep loh. Di zamannya dulu udah dikasih mic input. Ditambah lagi aku ada nyinggung kan, dikasih full HDMI size. Sebenarnya aku yang nggak tahu apa sih fungsinya di Nikon D3300 ini dikasih full HDMI full size ini. Nanti aku tunjukkan aja di rollnya. Aku nggak tahu juga, kalau seandainya tahu yang pernah pakai Nikon D3300 ini apa sih kegunaannya. Karena HDMI full size itu untuk keperluan profesional. Bahkan biasanya tersedia di kamera-kamera yang flagship. Contohnya Sony A7 Mark IV itu full size untuk job-job yang profesional. Di sini ada loh harga budget dikasih full HDMI size. Oke. Untuk melihat kualitas foto dan videonya, pastikan gunakan resolusi tinggi dan kalian amati. Kesimpulan, satu hal ya, aku di sini tekankan, kalau kalian mau belajar foto maupun sedikit video dengan keterbatasan budget, bisa pilih lirik Nikon D3300 atau Canon D60 atau 60D atau D60. Aku nggak tahu juga ya penyebutannya gimana. Itu yang price rekomendasi sekitar budget di bawah 6 jutaan ke bawah. Dimana aku bandingkan Nikon D60 sama Canon D60 dan Nikon D3300 di sini ya. Mohon maaf kebalik. Hal yang paling aku amati di sini untuk terasa build kualitasnya ini loh. Biarpun kamera zamannya dulu entry level atau murahan, aku lihat sadar dan tadi ku coba cek ini kamera lama ya, hampir nggak ada tanda-tanda bekas pemakaian maupun ada goresan-goresan halus. Aku nggak tahu karena ini aku unit pinjaman, mungkin yang penggunanya Epic dan sebagainya. Tapi setauku bodinya yang polikarbonat ini ya, aku belum ada nyinggung ya, dimana karet ini karet yang rigid yang memang karet DSLR. Di sini nggak ada loh yang namanya isu melar kayak di Canon yang biasanya rusak untuk beberapa tahun pemakaian, sama tutup potnya ini loh rigid seperti kamera baru. Padahal ini karet juga, tapi karetnya ini terasa build quality-nya memang dibikin semaksimal mungkin supaya nggak ada isu kayak Canon di DSLR-nya. Itu yang paling aku nggak suka DSLR itu. Apalagi Canon itu selalu tombol-tombol map, tutup potnya itu kalau nggak hilang, rusak dan berbagai macamnya. Kalau di Nikon D3300 aku akui build quality-nya udah mantap kayak Sony. Good job kalau Nikon. Sebenarnya aku pengen banget nyicipin juga mirrorless dari Nikon. Semoga di channel ini nanti kesampaiannya. Nah,
Ditambah lagi sebagai catatan juga ya, untuk keperluan video ya mentok 60 fps. Ya udah, jangan ngarap banyak. Untuk fotonya udah lebih dari cukup untuk urusan belajar. Bahkan untuk pekerjaan job-job lumayan sudah bisa. Kameranya dengan resolusi 24 megapiksel. Oke, sebentar. Ada motor lewat. Oke, mohon maaf ya ada motor lewat tadi. Agak mengganggu. Tambahan, ini kamera terutama DSLR ya, keluhan kamera lama itu ada positifnya, dimana untuk urusan lensa itu banyak tersedia. Entah kenapa ya, ini kamera yang lama banget, katakan tua, tapi yang lensanya itu masih banyak bertebaran yang jual, baik yang second maupun mungkin ada yang barunya juga. Itu masih banyak pilihan dari yang murah maupun yang mahal. Ditambah lagi brand Nikon ini terkenal juga third partinya, artinya dari brand lain yang bukan dari Nikonnya, penyedia lensanya banyak, harganya bervariasi. Seperti yang kupakai ini ya, dengan lensa Sigma 300 mili 70 mili, itu lensa tele yang ibarat kata mantap banget sudah. Ditambah lagi ini aku lupa nyebutkan, sensornya masih APS-C. Jadi jangan ngarap ya, ini full frame masih APS-C. Sama yang kita pakai rekam ini juga masih APS-C. Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa aku sampaikan. Intinya di sini lebih bagus kalau urusan build quality-nya. Kalau Canon D60 itu lebih bagus masalah fiturnya. Nah, tinggal kalian bingung dan amatin. Kalau bingung, pilih Canon D60 yang sudah kita bahas, atau Nikon D3300 yang kita bahas ini. Kalau aku rasa ya, untuk masalah urusan build quality dan fiturnya lumayan komplit, bagus loh dilirik Nikon ini. Dimana karakter warnanya juga matang. Kalau ini Canon D60 itu mungkin proper yang fiturnya sudah layar LCD-nya vari angle. Oke, demikian review kamera DSLR dari Nikon D3300 ini. Saya Doni Chamberlain, di belakang ada Fadil, kamera magap. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Sebagai catatannya, semoga pembahasan kita ini pembahasannya tentang kamera lagi ya. Kayak dulu banyak pembahasan kamera dan lain-lain. Dan sebagai catatan juga mohon maaf, banyak yang tempo lalu juga pembahasannya tentang smartphone. Karena keperluan review juga. Dan salah